Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Sama seperti upaya menurunkan berat badan, menggemukkan badan juga bisa dibilang sama sulitnya bagi beberapa orang yang sudah terlalu kurus. Itu mungkin sebabnya banyak yang lebih memilih untuk menggunakan cara instan dengan mengkonsumsi obat penggemuk badan pil Kianpi. Tapi apakah menggemukkan badan dengan cara ini benar aman tanpa efek samping? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Pil Kianpi adalah obat penggemuk badan yang diracik dari ramuan herbal tradisional. Pil ini dikatakan mampu meningkatkan nafsu makan, mengoptimalkan kerja saluran pencernaan, memaksimalkan penyerapan nutrisi, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. Produsen obat Liao Drug Manufactory mengklaim bahwa obat penggemuk badan ini dapat meningkatkan berat badan 2 hingga 3 kg hanya dalam kurun waktu 1 minggu tanpa penimbunan lemak yang berlebihan. Agar bisa mencapai hasil yang diinginkan, obat harus diminum 2 kapsul sebelum tidur malam. Pil Kianpi ditujukan untuk konsumsi bagi orang-orang berusia di atas 15 tahun hingga 60 tahun dan tidak direkomendasikan digunakan selama berkendara, juga selama masa kehamilan dan menyusui. Beberapa bahan utama yang digunakan untuk meramu obat penggemuk badan ini termasuk dongquai, akar panax ginseng, dan bajiktian. Dongquai adalah tanaman keluarga ginseng yang sering digunakan sebagai obat herbal untuk mengobati sejumlah kondisi seperti ejakulasi dini, sindrom premenstrual atau PMS, sembelit, nyeri sendi, hingga tekanan darah tinggi. Dongquai mengandung efek estrogen dan mungkin mempengaruhi hormon dalam tubuh. Dongquai juga mengandung coumarin yang memberikan obat ini efek pengencer darah. Dalam satu kapsul pil Kianpi mengandung 20 mg ekstrak dongquai. Yang kedua yaitu mengandung bajiktian atau dikenal dengan nama latin Morinda officinalis. Adalah tanaman keluarga mulberry. Akar bajiktian telah digunakan turun-temurun dalam pengobatan tradisional Cina untuk memperkuat tulang dan persendian, mengatasi ketidaksuburan, memperbaiki menstruasi tidak teratur, dan masalah kesehatan seksual lainnya. Bajiktian juga digunakan untuk meringankan nyeri punggung dan penyusutan otot. Tanaman ini mengandung asam amino, beta-sitosteron, dan kalsium. Dalam satu kapsul pil Kianpi mengandung 22 mg ekstrak bajiktian. Yang ketiga yaitu mengandung panax ginseng, dikenal juga dengan nama ginseng merah Korea. Ginseng merah telah digunakan dalam pengobatan tradisional Cina sebagai suplemen peningkat energi yang juga berfungsi untuk meningkatkan kesehatan jantung, mengatasi impotensi, dan meningkatkan gairah seksual pada wanita usia menopause. Dalam satu kapsul pil Kianpi mengandung 28 mg ekstrak akar panax ginseng. Dari ketiga bahan aktif utama yang terkandung dalam pil Kianpi, hormon estrogen nampaknya berperan besar di balik klaim manfaat penggemukan badan ini. Estrogen adalah hormon yang penting untuk perkembangan seksual dan reproduksi manusia. Meski dikenal dengan julukan hormon seks wanita, estrogen juga dimiliki oleh pria dan sama pentingnya dalam menjaga tubuh mereka. Perempuan menghasilkan estrogen di ovarium, sedangkan laki-laki memproduksi estrogen dalam testis. Kelenjar adrenal dan sel-sel lemak juga memproduksi estrogen. Kadar estrogen biasa menurun seiring pertambahan usia, terutama bagi wanita menopause. Tubuh orang-orang yang terlalu kurus memiliki sangat sedikit lemak, yang menyebabkan tubuhnya kekurangan kadar estrogen. Pil Kianpi diharapkan bekerja meningkatkan hormon estrogen dalam tubuh yang terlalu kurus. Dengan demikian, peningkatan estrogen dapat meningkatkan pembentukan lemak tubuh yang pada akhirnya bisa menggemukkan badan. Kadar tinggi estrogen telah dikaitkan dengan pembentukan lemak di daerah pinggul, perut, dan paha. Food and Drugs Administration memperingatkan konsumen untuk tidak membeli atau menggunakan pil Kianpi untuk menggemukkan badan. Hasil uji lab di Amerika Serikat melaporkan bahwa obat penggemuk badan ini mengandung obat peradangan dan obat yang digunakan untuk mengobati reaksi alergi.
Penggunaan obat peradangan dan obat reaksi alergi yang tidak pada tempatnya dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, menyebabkan lonjakan dramatis pada kadar gula darah dan cedera otot. Obat tersebut juga dapat menghambat kerja kelenjar adrenal dan menyebabkan sakau obat saat dihentikan secara tiba-tiba. Dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan monfis, kondisi yang menyebabkan bentuk wajah berubah menjadi bundar akibat penumpukan lemak di sisi wajah. Efek samping umum lainnya dari penggunaan obat tersebut yaitu jerawat, pembesaran payudara pada laki-laki, penyusutan testis sementara, dan sakit di persendian. Di sisi lain, dapat menyebabkan kantuk dan mempengaruhi kewaspadaan mental. Ini yang jadi alasan kenapa pil Chianti tidak boleh diminum saat berkendara. Untuk bisa beredar di Indonesia, suplemen makanan dan obat-obatan herbal harus mendapatkan persetujuan resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk dibuktikan keefektivitasannya dan keamanannya. Pada tahun 2015 lalu, BPOM telah mengumumkan bahwa pil Chianti termasuk salah satu dari 54 merek obat herbal berbahaya karena mengandung bahan kimia, obat, dan tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM. Oke, seperti itu saja pembahasan bahaya obat penggemuk badan pil Chianti. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Aku mohon maaf belum bisa membalas semua pertanyaan, komentar, dan pertanyaan dari teman-teman karena kesibukanku. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Tonton juga videoku yang lainnya di channel YouTube Hendra Prabowo Kebumen. Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di @hendra_prabowo_kebumen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu. Sampai jumpa dan have a nice day.